kepalanya hancur dan fatality langsung di tempat. Jadi itu 2 kali berturut-turut 2 proyek, dan itu bukan GTA. Dan untuk berikutnya saya sebenarnya nanti akan menunjukkan, karena ini terjadi tahun 92 terhadap crane yang terbalik. Rollernya itu dua-duanya berada di atas, terbalik. Padahal posisinya itu adalah posisi di tempat kita memasang baru aja menginstall, kira-kira 2-3 minggu sebelumnya itu kita menginstall reaktor yang cukup berat, 500, kalau saya nggak salah itu sekitar 520 atau 580 ton, saya lupa ya. Itu nama proyeknya juga nanti akan saya close, nama perusahaannya saya close, nama main kontraktornya juga saya close, nama ownernya juga saya close ya. Hanya saya akan menunjukkan nanti slide-slide itu nanti berikutnya waktu saya datang sini. Sekali lagi saya akan menunjukkan slide itu setelah mendapat izin dari CSS dan juga dari BB. Bagaimana dahsyatnya bila mana tempat injakan kaki kita itu lemah. Makanya saya meminta kepada engineering kita untuk supaya bisa untuk menghitung, dan kita menghitung sama seperti di proyek lain, kita yang menghitung semua, dan kita minta bearing capacity sebagai contoh 15 ton per meter square, 25 ton per meter square ya. Itu memang sudah sesuai dengan kalkulasi kita, dan setiap crane itu punya karakter yang berbeda. Walaupun crane ini misalnya mereknya A, kapasitasnya 300 ton, yang ini manufacture dari B, kapasitasnya 300 ton, belum tentu bearing capacity yang dibutuhkan itu adalah sama. Karena setiap manufacturer dia punya rahasia masing-masing, dan softwarenya itu kita miliki, dan engineer kita udah memiliki itu, dan itu tidak boleh disebarluaskan kemana-mana. Dan di GTA sendiri pun juga, saya sendiri juga nggak memilikinya. Di GTA itu cuma hanya 3 orang yang memiliki software, dan itu tidak boleh dilepas kemana-mana karena bisa dicontoh oleh manufaktur yang lain. Jadi itu salah satu nanti yang akan saya berikutnya waktu saya datang sini, itu nanti saya akan mempertunjukkan kepada seluruh karyawan bagaimana bahayanya sebenarnya kalau misalnya ground pressure itu lemah, apalagi di sini sering hujan ya. Mengenai near miss tadi saya katakan bahwa itu masalahnya kecil, hanya 27 mili, tetapi masalahnya itu bukan masalah yang 27 mili itu. Masalahnya itu adalah mindset kita bagaimana caranya jangan kita membuat jatuh barang. Cuman itu aja, nggak ada yang lain. Kenapa? Menjatuhkan yang 27 mili sama menjatuhkan yang 50 mili sama menjatuhkan 100 mili itu adalah sama. Tetap aja jatuh. Ya. Ada yang mengatakan 27 mili kalau kena ke helmetnya nggak pecah kok, nggak ada masalah. Tapi waktu dia lepas lagi lihat ke atas, begitu jatuh kena ke mata, kacamata pecah, mata buta. Jadi bergantung dari kondisi kan. Jadi bukan bergantung dari ini kebetulan orang yang lagi bekerja seperti ini jatuhnya di samping. Kalau kena ke kepala juga helmetnya juga mesti nggak ada masalah. Tapi begitu dia lihat ke atas, pas pada waktu itu jatuh nasib buruk, kena ke mata, memang pakai kacamata, tapi kacamata pecah dan akan kena ke biji mata. Jadi sebenarnya bukan masalah besar kecilnya, masalah mindsetnya. Jangan menjatuhkan barang apapun juga dari ketinggian, dari atas. Dan juga waktu kita melangkah sendiri juga, saya juga pernah melakukan hal yang sama. Waktu saya jalan dari kantor CSS mau ke kantor kita,
di trap tempat kita jalan mau tempat smoking shelter, saya pakai sendal, tersandung, saya hampir terjatuh, tapi saya nggak jatuh. Tapi ternyata begitu sampai di kantor, sendal saya itu udah penuh dengan darah. Kalau saya lapor, mungkin dari BP juga mungkin jadi problem juga waktu itu, akan diinvestigasi juga. Ini kenapa kok jadi seperti ini? Dari CSTS juga pasti mengatakan, kenapa kok tapi berdarah seperti itu gitu. Tapi memang waktu itu memang saya anggap itu sesuatu yang biasa. Saya bersihkan dan ya 10 menit stop, udah nggak ada masalah. Untuk itu makanya memang betul sekarang ini semuanya harus pakai sepatu. Karyawan kita juga ada yang dipulangin kemarin itu gara-gara pakai sendal, tapi walaupun memang ada bukti macam-macam lah, tapi saya nggak mau membahas masalah itu. Tapi kita harus jaga keamanan kita dengan baik, ya. Walaupun dimanapun juga kita di tempat ini kita harus pakai sepatu, apalagi kita di lapangan harus memakai peralatan pengamanan, safety belt, body harness dan lain-lain. Jadi itu yang saya ingin sampaikan kepada seluruh karyawan-karyawati yang ada di sini. Apa yang mau saya tekankan sebenarnya di sini adalah peraturan dari Disnaker 1:50. Tapi bagi saya, maaf cakap, saya tidak mau mengikuti aturan itu. Tidak apa-apa, kita loss. Bukan 1:50, karena apa? 1:50 nggak akan mungkin satu orang officer safety bisa melihat 50 orang. Dan saya melakukan aturan di internal per area. Di satu area walaupun nggak sampai 50, hanya 10 orang, harus ada safety-nya, mesti ada officer-nya. Itu aja juga sebenarnya nggak cukup. Kita harus tekankan kepada supervisor-nya sampai ke foreman-nya untuk memperhatikan anggota-anggotanya bekerja dengan aman atau tidak. Karena satu tim paling nggak 7 orang, ada yang 8 orang. Kalau satu foreman, kalau melihat satu tim itu ada 8 orang, udah tentu dia lebih fokus, bisa untuk melihat sebenarnya apa kegiatan, apakah memang aman atau tidak anggota-anggotanya, daripada safety officer ya yang melihat 1:50. Nggak akan mungkin 50 orang itu bisa dilihatnya semua, karena dia akan keliling. Jadi itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi kita tetap memenuhi itu, dan saya menambah, walaupun itu menjadi biaya dari GTA, tapi keselamatan itu adalah sangat penting. Dan kita tekankan kepada supervisornya, kita tekankan kepada foreman-nya, dan kita tambah sekarang foreman itu melebihi dari kuota kita sebenarnya, dari mapping kita di awal sebelum kita mendapatkan pekerjaan ini, kita tambah supaya mata untuk memperhatikan anggota-anggotanya itu lebih tajam lagi, dan bisa untuk memperhatikan 7 orang ataupun juga 10 orang. Lebih daripada itu lagi, apa yang mau saya ingatkan sekarang di sini, keselamatan dari bapak-bapak sekalian, walaupun juga ada supervisornya begitu jeli, foreman-nya juga jeli, tapi itu kan 1:7, anggap anggotanya 8. Yang dilihatnya ada 1-2 orang, tapi yang 6 ini seperti apa? Makanya saya kembalikan lagi, semua keselamatan itu datangnya itu dari dirinya masing-masing. Aman atau tidak? Jadi saya kembalikan kepada dirinya masing-masing. Di sini saya tekankan kepada seluruh karyawati yang ada di sini, bukan yang hanya
bekerja di lapangan aja, termasuk di kantor, ya, bisa keselip, ya, bisa kita kesandung, betul-betul lihat kondisi aman. Itu yang saya harapkan. Sebenarnya masalah keselamatan itu datang dari dirinya masing-masing. Kita cari titik amannya, dan satu lagi dari setiap karyawan, karyawati yang ada, ya, setiap dirinya masing-masing melihat di situ bahwa kondisi fisiknya, jadi bukan kondisi keadaan di sekitarnya aman atau tidak, tapi kondisi fisiknya. Kondisi fisiknya di situ, apakah dia lagi sakit perut, apakah dia memang lagi sakit kepala atau kurang tidur, ya. Saya mengharapkan supaya seluruh karyawan-karyawati jangan segan-segan kalau misalnya memang merasa dirinya itu bukan kondisinya untuk bekerja, jangan segan-segan untuk bicarakan ke atasannya bahwa, Pak, saya tadi malam kurang tidur, daripada saya lanjutin, saya akan mengalami kecelakaan, saya khawatir kalau saya itu tidak sanggup, saya minta istirahat. Dan di sini saya minta kepada foreman, supervisor, superintendent, sampai construction manager untuk mengizinkan karyawan kita tersebut. Tapi jangan bohong, cuma itu aja. Jangan bohong, cuma itu aja. Silakan. Kalau misalnya memang tidak sanggup, jujur aja, katakan tidak sanggup. Karena kejujuran ini salah satu diantara untuk menyelamatkan kita dari eksiden. Tapi kalau yang namanya bencana, disaster, banyak istilah sering saya dengar tuh, disaster. Disaster itu adalah kehendak dari Allah. Kita nggak bisa mencegah itu. Yang namanya bencana itu nggak bisa kita cegah. Tapi kalau eksiden, kita masih bisa untuk mencegahnya. Jadi sekali lagi, akhir dari kata saya ini, ya, bahwa segala sesuatunya, apa yang mau saya katakan di sini adalah masalah kecelakaan itu datang dari dirinya masing-masing. Saya mohon sekali, kalau tidak sanggup, beritahu kepada foreman-nya. Kalau tidak sanggup, memang betul-betul kondisinya, misalnya sakit perut, siapa yang bisa tahu? Ya, kita sakit perut. Hanya kita yang tahu. Kita pergi ke klinik, ya, klinik memberikan obat, oke, kembali ke job site. Padahal kita merasa tidak enak. Bagaimana kita bisa aman untuk bekerja kalau dengan kondisi seperti itu? Ya, yang tahu itu adalah kita sendiri, dan bicarakan kepada atasannya. Saya mengharapkan supaya atasannya bisa untuk memahami ini dan mengizinkannya, dan jangan istirahat di camp. Karena kalau ditangkap, dikatakan bahwa yang bersangkutan malas. Silakan datang ke kantor, kita akan bicara baik-baik. Kita bertanya, memang nggak sanggup, kita suruh istirahat sejenak di kantor. Begitu bisa bekerja lagi, kita akan suruh untuk bekerja untuk di lapangan. Jadi itu aja sebenarnya dari saya. Dan mungkin ini hari udah semua mengikuti training ya. Jadi training di, kalau nggak salah, di office dan di Istanbul. Ya. Ada yang ke lapangan juga? Tadi ada juga ke lapangan juga. Jadi saya rasa semuanya udah bisa memahami ya, bapak-bapak, ibu-ibu semua, bagaimana sebenarnya concernnya saya itu, kekhawatiran saya, karena sudah pekerjaan kita tuh udah lebih 73%, ya, dalam bulan ini bisa kita tutup dengan 75%. Mudah-mudahan, doakan, ya. Tinggal sedikit lagi, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12. Berarti
6 bulan, 5 sampai 6 bulan lagi kita akan mendapatkan progres yang cukup baik menurut perhitungan saya. Tapi jangan lupakan masalah keselamatan. Gak ada artinya itu yang istilahnya mau progres, mau uang banyak, mau pulang. Gak ada. Bagi saya lebih senang. Banyak juga sih yang mengatakan sama saya, buat apa sih Pak Irota capek-capek umurnya udah 60. Saya baru 60, baru ulang tahun. Ada juga yang kemarin yang mengucapkan selamat, tapi yang belum, ya ucapkan selamat gak apa-apa, dari jauh aja gak apa-apa. Saya baru 60, tapi face-nya itu masih 50, no problem. Jadi saya tetap semangat, saya mesti tetap sangat merasa kebersamaan kita bersama di sini, dan juga saya pun juga tidak mau berpikir untuk bermewah-mewah, maksudnya itu dengan adanya crane seperti ini ya, kita memiliki crane yang cukup lumayan, harganya itu cukup mahal, ya cukup mahal. Jagalah baik-baik, karena apa? Yang dimatiin itu sebenarnya operator sebenarnya. Ini sebenarnya Badrian ini udah membawa satu kendaraan yang kendaraannya itu lebih mahal daripada apa yang saya bawa sebenarnya. Ya. Belum lagi, ya, belum lagi yang lain. Ada yang bawain 300 ton, ya, yang nilainya itu cukup sangat-sangat mahal sekali. Apalagi yang 1.350 ton, ya. Bisa kita beli, kalau saya berpikir untuk kepentingan pribadi saya sendiri, 2 unit itu saya bisa beli pesawat pribadi. 2 unit itu bisa untuk beli 1 pesawat pribadi. Kalau misalnya memang niat saya itu memang untuk kepentingan pribadi. Tapi saya akan meninggalkan ini semua begitu saya nanti pensiun. Walaupun nanti saya pensiun, saya pasti ini perusahaan milik keluarga, pasti ada yang menggantikan saya. Yang menggantikan saya ini nanti yang menggaji saya, kebalikan. Ini lucu, ya. Saya mencari satu pimpinan yang akan mempekerjakan saya di proyek, dan saya tidak akan lepas dari proyek. Saya tetap bekerja di proyek terus. Jadi tolong jaga nama baik kita dari near miss dan juga dari eksiden, ya. Crane masalah tadi saya sudah katakan bahwa untuk di mechanical, untuk heavy lifting, ya, udah tentu ini sesuatu yang kalau misalnya terjadi sesuatu kan insiden itu menjadi nampak wah sekali. Tapi kalau tadi yang di sini jatuh itu hanya near miss. Tapi kalau crane terbalik, wah itu beritanya itu bisa sampai ke luar negeri. Karena waktu tahun 92, waktu terbalik saya katakan itu satu crane, itu beritanya sampai ke Amerika. Bayangin. Jadi itu yang kita cegah. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tolong jaga nama baik GTA yang selama ini sudah kita bina, ya. Dan sekarang kalau saya lihat ini banyak yang muda-muda, Jadi yang satu rating dengan saya, ya, satu rating dengan saya 60 yang tadi saya bilang, rating saya itu 50 sama dengan Pak Budi, ya. Malu dari pemborosan ini atau apa, saya juga masalah pemborosan kali ya, buat saya. Artinya saya belum boros. Nah, jadi saya harapkan itu untuk supaya tolong jaga baik-baik nama GTA ini, dan juga near miss ini betul-betul kita harus jagalah, walaupun sekecil apapun juga, tolong jaga. Karena apa? Masalah kecil semuanya melihat. Apapun yang jatuh, kamera itu ada di mana-mana.
drone itu ada di mana-mana. Tanpa kita sadarin, foto kita tuh udah nampak macam kayak artis sirkus. Kadang-kadang kita main sirkus, gitu ya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada seluruh karyawan-karyawati. Mohon sekali lagi saya minta tolong. Udah dihadirin tadi sama semua dari pihak WIPI dan ini udah beberapa kali. Tapi hari ini adalah hari yang paling serius, padahal barangnya adalah barang yang paling kecil. Hari ini adalah barang yang paling kecil. Yang sebelumnya itu sebenarnya barangnya lebih besar yang jatuh. Hari ini barang yang kecil, tapi hari ini yang paling serius. Selama ini mereka melihat karena apa? Ini secara continuously, ya, berturut-turut itu terjadi. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh klien kita, dan mereka itu sangat prihatin terhadap kita. Dan tadi Gianni juga ada mengatakan bahwa nama baik kita begitu baik, begitu bagus, mengerjakan pekerjaan yang sangat-sangat krusial, namanya sangat baik. Tapi gara-gara masalah sepele seperti ini, nama kita itu sedikit demi sedikit menjadi tidak baik. Jadi inilah harapan saya, dan serahkan kepada saya. Tugas saya adalah bagaimana caranya untuk mencari pekerjaan ke depan, dan kalau bisa saya mengharap bahwa kita masih tetap bisa bersama-sama di proyek yang lain juga ya setelah dari sini. Itu terakhir ucapan dari saya, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak bapak-bapak sekalian. Udah tentu ada juga yang udah lebih dari 2 bulan lebih, ada yang lebih dari 3 bulan, dan ini kita mulai ada refreshing. Dampak dari itu juga mungkin ada, dan mulai masuk sekarang ini mungkin sekarang udah 311 orang udah masuk yang baru, termasuk saya. 311 orang lebih, 311 tambah plus kemarin itu ada berapa orang gitu ya, mungkin ada kira-kira 350 orang. Nah udah tentu 350 orang juga kembali. Jadi masih ada kira-kira kurang lebih sekitar 100 orang yang di atas 2 sampai 3 bulan. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, dan dalam waktu dekat juga ada 85 sampai 90 orang yang akan masuk, sehingga ada refreshing. Jadi ada penggantian yang udah sekian lama berada di sini kembali, dan yang sekarang lagi di karantina nanti akan masuk sini, dan saya mengharapkan supaya ini menjadi satu refreshment, dan juga ada penggantian dari karyawan-karyawan yang sudah letih. Saya tahu udah meninggalkan keluarga sampai sekian lama, ada yang 2 bulan, ada yang 6 bulan. Dan saya mengucapkan juga, saya minta maaf kepada seluruh karyawan-karyawati yang sudah melebihi batas waktu overstay. Untuk itu saya datang sini juga, kita berpuasa sama, ya, kita lebaran juga sama di sini. Jadi saya kepingin untuk berada di tengah-tengah karyawan-karyawan yang sebenarnya susah kondisinya, sangat-sangat susah, kondisinya sangat kritis, dan saya tidak mau menyalahkan siapa yang menjatuhkan, siapa yang membuat satu kecelakaan dan lain-lain. Saya tidak mau melihat itu, saya mau melihat ke depan. Itu aja dari saya. Terima kasih, dan doakan untuk supaya kita bisa bersama lagi di proyek-proyek berikutnya, dan proyek ini belum selesai. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Erlangga, terima kasih Pak Budi. Kawan-kawan, ingatkan kembali apa yang disampaikan tadi, kita ambil simpulnya saja.